Selamat pagi anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran prakarya hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Salam sehat. Nah, anak-anak, untuk belajar hari ini, maka seperti biasa, kita mulai dengan doa, lalu isi absen mata pelajaran prakarya nanti lewat WA, lalu perhatikan tugas-tugas yang akan diberikan dan penjelasannya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini setelah mempelajari bab 1, maka diharapkan anak-anak semua mampu. Yang pertama, menjelaskan teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa membandingkan jawaban dari soal-soal latihan yang terdahulu karena akan memberikan kuncinya. Sehingga anak-anak nanti tahu di mana letak kesalahannya. Nah, sekarang memberikan kunci jawaban soal pertemuan pertama. Yang pertama, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. 3. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. 4. Bahan-bahan yang digunakan dalam bahan lunak buatan adalah bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Yang kelima, manfaat dari kerajinan bahan lunak, yaitu kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Kelengkapan rumah atau bangunan.
Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara, ritual, dan pesta adat. Nah, kunci jawaban soal pertemuan 3. Kalau pertemuan 2 itu sudah ada soal dan jawabannya, maka kuncinya tidak perlu lagi. Jadi kita masuk kunci jawaban soal pada pertemuan 3. Yang pertama, apa manfaat pengemasan karya kerajinan? Manfaatnya adalah A. Agar lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Cara perusahaan membedakan produknya. Artinya itu ciri pembeda produk. Jadi produk dia dengan produk yang perusahaan lain itu bisa dilihat dari kemasannya. C. Dapat memikat atau menarik perhatian konsumen. D. Menambah nilai jual produk. Yang kedua, apa saja fungsi dari kerajinan bahan lunak? Fungsinya adalah A. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. B. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. C. Menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. D. Merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. E. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. F. Sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari keindahan. Yang ketiga, jelaskanlah cara teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak dan berikan contohnya. Teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak alam. A. Kerajinan keramik. Tekniknya itu teknik picik tekan, pinch, teknik pilin, coil, teknik lempengan, slab, teknik cetak. Teknik cetak ada 2, yaitu teknik cetak kering dan teknik tekan atau press, dan cetak basah dengan teknik cor. B. Kerajinan kulit. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Seperti vas bunga, guci, dan lain-lain. Contoh produk kerajinan kulit yaitu tas, sepatu, ikat pinggang, wayang, dan lain-lain. Teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak buatan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain
dan jenis bahan yang digunakan. Bisa berupa lilin plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spons. Yang keempat, bagaimana cara membuat kerajinan dari sabun? Nah, cara membuat kerajinan dari sabun itu bahannya adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun beragam. Dapat menjadi aneka bentuk fauna dan flora atau bentuk unik lainnya. 5. Apa yang dimaksud dengan polymer clay? Polymer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polymer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Produk kerajinan dari polymer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polymer clay banyak disukai. Produk yang banyak dibuat biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda. 6. Jelaskanlah kelemahan dari kemasan kertas. Kelemahan dari kemasan kertas itu adalah mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Kelebihannya dari kemasan kertas itu adalah ringan dan ramah lingkungan. 7. Sebutkan sifat parafin. Sifat dari parafin adalah berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat mencair. Parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan parafin yang tertuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. 8. Jelaskanlah tujuan dari pengemasan karya kerajinan. Tujuan dari pengemasan karya kerajinan itu adalah untuk memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, untuk melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen, untuk mendukung program pemasaran, dan cara untuk meningkatkan laba perusahaan. 9. Sebutkan macam-macam kerajinan bahan lunak. Macam-macam kerajinan bahan lunak yaitu tanah liat, kulit, getah nanyatu, floor clay, polymer clay, plastisin, fiberglass, lilin, parafin, gips, dan sabun. Jelaskanlah ciri-ciri fiberglass. Ciri-ciri fiberglass itu adalah fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air.
Anak-anak, hari ini kalian membandingkan jawaban yang minggu lalu dengan yang memberikan ini saja. Jadi kalau misalnya salah, maka kalian perbaiki. Karena minggu depan kita akan ulangan. Terima kasih.